Viral, Kades PP tinggal di tenda, sang suami ternyata maju jadi bacalek. Subhanallah, wala ilaha illallah. Viral di media sosial, sebuah video yang memperlihatkan Kades PP tinggal di tenda usai rumahnya tergusur proyek jalan tol Jogja Solo. Dalam unggahan tersebut, terlihat sebuah tenda berwarna merah yang berdiri di atas puing-puing bekas bangunan. Hingga akhirnya terungkap jika tenda tersebut merupakan tempat tinggal dari Kades PP, yakni Siti Hibatun Yulaika. Bersama warga, dirinya menuntut uang ganti rugi serta tempat tinggal sementara yang dijanjikan Pemkab Klaten jauh sebelum penggusuran dilakukan. Sebab nilai ganti rugi yang diberikan kepadanya tak sesuai harapan. Dirinya hanya menerima uang ganti rugi sebesar 1 miliar rupiah. Padahal rumah mewah 2 lantai miliknya ditaksir senilai 10 hingga 15 miliar rupiah. Yang kami tuntut adalah asas keadilan, asas peri kemanusiaan, dan asas kesepakatan. Di sisi lain, beredar kabar bahwa sang suami, Hartana, akan maju sebagai bakal calon legislatif dari PAN. Dilansir dari Detik Jateng, pencalonan tersebut terjadi 2 hari setelah rumah mereka di desa PP itu digusur. Diketahui bahwa Hartana akan maju melalui Dapil 1 Klaten. Sebelumnya diketahui jika Kades PP Ngawen Klaten Siti Hibatun Yulaika hanya bisa meratapi runtuhan puing rumahnya yang dibongkar paksa pada Rabu 10 Mei lalu. Kini, ia tak lagi memiliki tempat tinggal akibat rumahnya dibongkar paksa. Dikabarkan perempuan berhijab itu kini tinggal bersama sejumlah warga yang terkena gusuran proyek tol Solo Yogyakarta. Warga mendirikan tenda karena mereka belum memiliki tempat tinggal baru setelah rumahnya dibongkar. Melansir laman Tribun Jogja, sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, terdapat 6 tenda camping yang berdiri di atas tanah bekas rumah milik warga yang telah tergusur. Tenda dengan ukuran 1,5 x 1,5 meter tersebut berwarna biru, kuning, hingga oranye. Di dekat tenda juga berdiri satu tiang lengkap dengan bendera merah putih di atasnya. Tenda yang didirikan tersebut terpantau tidak berpenghuni, hanya ada bantal dan selimut di dalamnya. Kepala Desa PP, Siti Hibatun Yulaika menuturkan dirinya juga ikut mendirikan tenda di atas puing-puing reruntuhan rumahnya. Ia mengaku melakukan hal ini karena tidak tahu harus tidur di mana. Kenapa kami bertahan sampai sekarang? Karena tidak ada asas keadilan, asas peri kemanusiaan, dan asas kesepakatan. Musyawarah tidak pernah diadakan. Itu saja. Kami tidak muluk-muluk menuntut berapa banyak sekali, tidak. Dihitung sesuai aturan, sesuai undang-undang. Itu saja. Itu saja yang kami tuntut. Apakah kami salah?